selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A di hari Rabu 8 Februari 2023. Gimana nih kabar teman-teman Business Planners hari ini di hari Rabu ini? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih putus-putus sih teman-teman, atau masih ada suara-suara yang mengganggu? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman di tanggal 8 Februari 2023. Bagi Business Planners nih yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Jadi kita sambil tunggu Pak Budi bergabung, kita juga absen nih teman dari mana aja hari ini. Maka dari itu teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners yang baru follow Business ID atau baru lihat business.id dan ikut kegiatan Business Q&A malam hari ini, tapi belum tahu nih secara mendalam business.id ini bergerak bidang apa dan membuat program seperti apa saja nih di business.id. Business.id merupakan platform belajar. Udah jelas belum ya teman-teman? Atau masih kurang jelas nih? Atau putus-putus? Di beberapa teman-teman ada yang bilang putus-putus nih. Kira-kira di teman-teman yang lain suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus nih? Boleh bantu dijawab ya. Oke. Kira-kira sekarang udah bagus atau udah lancar atau masih putus-putus nih teman-teman? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, balik lagi. Mungkin di sini ada beberapa business planners yang baru follow business.id atau belum kenal banget dengan business.id dan ingin tahu kita ini menyediakan program apa aja sih dan seperti apa program-program yang tersedia di business.id. Jadi kita kenalan dulu ya business planners. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya di business.id. Nah, saat ini kita ada 2 kelas yang mana cukup satu kali investasi saja dengan materinya sudah bisa diakses nih seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman yang mau pembelajaran secara gratis atau ingin pembelajaran yang singkat tapi gratis juga atau free event atau free sessionnya dari business.id, kita juga sediakan nih ada Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini dan Business Forum di setiap hari Sabtu via Zoom ya teman-teman. Oke, masih putus-putus ya? Oke, coba sebentar. Oke. Oke, saya mau tanya lagi ya, suaranya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih putus-putus sih di teman-teman? Tadi saya sempat matikan dulu dan pindah tempat dulu supaya tetap oke nih di teman-teman dan gak putus-putus. Oke, balik lagi ya. Kita ada di di business.id kita nih menyediakan pembelajaran secara gratis juga nih teman-teman, atau free event dan free session di business.id seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Business Q&A, atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan gratis lainnya di hari Sabtu yaitu Business Forum nih via Zoom. Untuk Business Forum kita selalu mengundang expert-expert di business.id dan membahas topik-topik terbaru nih untuk membantu business planners untuk pengembangan bisnisnya. Nah, kalau Business Q&A kita selalu adakan di setiap minggunya 2 kali seminggu, di hari Senin bersama Pak Bas, lalu di hari Rabu bersama Pak Budi. Nah, untuk di Business Forum di tanggal 11 Februari, tepatnya di Sabtu 11 Februari 2023 besok, kita mengundang Pak Dodi Nurzani nih yang merupakan Human Capital Expert. Kita akan membahas Human Capital Challenges 2023 and Sustainable Business Growth. Biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya teman-teman.
Nah, dan gak ketinggalan juga nih bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor, ingin mengembangkan bisnis agar nilainya makin tinggi juga, meningkatkan value perusahaan, mencari investor yang tepat, atau mengetahui nilai perusahaannya sendiri, bisa ikut nih di workshop Triple Value Your Business yang akan diselenggarakan pada 14 sampai 15 Februari 2023 besok. Jadi teman-teman yang ingin pembelajaran lebih detail nih terkait materi yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa ikut di workshop Triple Value Your Business yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, untuk pendaftarannya gampang banget teman-teman, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu workshop Triple Value Your Business, atau teman-teman bisa menghubungi Mbak Amelia Jidansyah via DM Instagram ya. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena pembelajarannya memang sangat-sangat detail dan sudah disesuaikan nih dengan kebutuhannya business planners. Oke, kita coba menghubungkan dengan Pak Budi ya, karena sekarang sudah di drop nama dan domisilinya. Kita sambil menunggu Pak Budi, kita absen juga nih teman-teman dari mana aja malam hari ini. Oke, selamat malam Pak Budi. Malam, Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi nih? Baru sampai saya ini. Baru sampai. Apa? Iya, ngejar-ngejar dari macet banget Jakarta. Gila. Jadi udah hampir 2 jam saya di jalan ini. Wah, dari mana tuh Pak? Dari kantor. Macetnya nih Pak. Iya. Dari Bellagio tadi ketemu sama Pak Paras, timnya kirimin aja tadi ya. Ketemu sama Lazada, ketemu sama si Cepat, apalagi tadi Tiki, kemudian Kobab Premium Kebab ya dari Bandung juga ya. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Iya nih, kayaknya beberapa hari ini macet, makanya saya malas banget keluar sebetulnya. Kayak dulu ya. Iya, banyak demo Pak. Lagi banyak demo, jadi macet di mana-mana. Oh iya, saya juga nggak tahu ada demo atau enggak, tapi jadi macet nih dari pagi nih jalan. Betul. Karena banyak yang sudah mulai offline juga, jadi mungkin makin banyak kendaraan yang keluar dari rumah juga ya Pak, jadi makin macet jalanan. Ada roti gembong gede hadir dari Jogja, baru aja dari Jogja kemarin sama roti gembong gede. Kayaknya Ibu Fajar juga ada nih tadi saya lihat. Founder dan owner ini roti gembong gede gitu ya. Siap. Oke, kita mungkin sambil menunggu business planners yang lain bergabung juga ya Pak, mungkin kita bisa mulai nih buka sesi Business Q&A malam hari ini. Oke, baik business planners, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam hari ini tentunya ditemani oleh Pak Budi Isman. Kita akan bahas topik cara menaikkan nilai bisnis kita di mata investor. Yuk kita kupas malam hari ini bersama Pak Budi tentunya. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka malam hari ini, atau teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan di luar topik malam hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih semuanya teman-teman business planners. Mohon maaf baru gabung ya, jadi agak telat tadi karena saya udah bilang sama Raisa mungkin saya masih di jalan, tapi ya masih mengejar ini ya untuk kita bisa diskusi dengan topik yang tentunya sudah kita sampaikan ya, dan sudah beberapa kali tentunya di dalam postingan saya juga ya dengan business.id soal bagaimana mencari investor, memilih partner dan investor yang tepat ya, apa saja yang dilihat oleh investor ya kalau Anda membutuhkan funding atau pendanaan gitu ya. Nah, kali ini kita coba dengan topik yang mungkin masih sejalan ya dengan topik minggu ini, adalah cara menaikkan nilai dari bisnis kita ya di mata investor ya. Nah, ini tentunya
sebetulnya bukan hanya untuk teman-teman businessplanners yang butuh misalnya pendanaan atau investor yang bisa menggunakan tentunya tips-tips malam ini, ya. Tapi juga untuk teman-teman yang betul-betul ingin memperbaiki fundamental bisnisnya, sebetulnya mau butuh investor atau tidak nantinya, ya, seharusnya ya bisnis yang bagus, mau ada investor atau tidak, tentunya adalah memandangnya seperti seolah-olah kita ini membutuhkan investor supaya kita tahu nih apa saja yang harus kita perbaiki gitu ya di matanya investor itu, sehingga kalaupun kita tidak membutuhkan ya, bisnis kita tetap bisnisnya menjadi bisnis yang bagus ya, kemudian juga sustainable ya, tentunya jangka panjang ya, keinginan kita profitable. Ingat ya, kata-kata kita itu sustainable ya, berarti berkelanjutan jangka panjang, profitable gitu ya, menguntungkan supaya bisa berkembang, kemudian sekaligus juga tetap bisa tumbuh harapan kita gitu ya. Nah, jadi mau membutuhkan dana atau tidak nantinya, sebaiknya ya teman-teman juga memperbaiki fundamental bisnisnya gitu ya. Nah, tetapi tentunya apalagi kalau teman-teman membutuhkan funding misalnya ya. Nah, sebetulnya hari ini saja saya ketemu dengan beberapa ya entrepreneur gitu ya, ada yang sudah besar, ada yang menengah ya, dan ada yang membutuhkan investor, ada yang tidak gitu ya. Tetapi diskusi kita tadi siang pun sebetulnya adalah bagaimana caranya kita menaikkan ya nilai bisnis ini di mata investor, sebetulnya adalah memperbaiki basic fundamentalnya. Tetapi tentunya ya ada hal-hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, jadi mungkin kita mulai dari mungkin teman-teman yang memahami, misalnya bukan memahami ya, yang tahu kopi kenangan misalnya. Raisa tahu nggak kopi kenangan? Tahu ya? Oke. Tahu, tahu. Nah, tahu kopi Janji Jiwa nggak? Tahu. Tahu. Oke ya. Kita coba bandingkan kira-kira. Menurut Raisa, ini kan ada kopi kenangan ya, ada Janji Jiwa misalnya. Kira-kira mirip nggak bisnisnya? Mirip. Mirip. Sangat Oke. mirip. Ya, mungkin sangat mirip ya. Yang dijual mungkin ya minuman ya, mungkin walaupun ada kopinya di situ Janji Jiwa itu ada kopi kenangan ya, tapi pada prinsipnya mereka menjual minuman gitu ya. Misalnya ya, contohnya ya, minuman yang mulai dari basic kopinya gitu ya, mungkin awal-awalnya itu, kemudian keluar variasi-variasi dari minuman-minuman lainnya yang kekinian gitu ya. Kemudian juga keluar juga snack-snacknya misalnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat antara kopi kenangan misalnya ya dengan Janji Jiwa, ya nggak jauh-jauh sih kalau dari kacamata luar nih, kan itu ya. Nah, kalau dari sisi jumlah outletnya ya, Janji Jiwa itu setahu saya ya, kalau dilihat dari datanya itu mungkin sekitar 900 hampir 1000 kali ya outletnya di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, sedangkan kopi kenangan mungkin sekitar 550-an ya. Jadi hampir ya bedanya separuh ya Resa ya. Nah, jadi Janji Jiwa itu sebetulnya lebih banyak ya jumlah outletnya gitu ya, dibandingkan misalnya tadi itu kopi kenangan misalnya. Nah, ini kan kalau kita mau membandingkan bisnis yang mirip-mirip banget nih. Nah, tapi ya ini tapinya ya. Kalau teman-teman yang memperhatikan misalnya ya bisnis-bisnis startup ya, seperti startup ini bukan startup teknologi ya, ini startup food and beverage misalnya ya. Kopi kenangan itu sudah statusnya ya menurut data terakhir itu sudah unicorn namanya. Unicorn itu artinya nilai dari bisnisnya itu ya, kopi kenangan itu ya, nilai valuasinya ya di mata investor mereka ya
yang mereka dapat terakhir itu sudah 1 miliar dolar ke atas gitu. Jadi kalau yang statusnya unicorn itu kan bernilai 1 miliar dolar ke atas. 1 miliar itu berarti sekitar 15 triliun. Jadi kopi kenangan itu sekarang nilainya di mata investor sekitar 15 triliun. Dan itu ya. Artinya apa sih? Jadi kalau misalnya ya, kalau saya pemilik kopi kenangan nih misalnya ya, saya jual 100% nih misalnya ya, kopi kenangan nih, ya saya terima duit 15 triliun lah. Kira-kira kan gitu ya. Kalau saya pemilik 100% ya, kalau saya pemilik 100%. Kalau saya pemilik 50%-nya, ya berarti separuh dari 15 triliun. Kan itu ya. Kalau saya pemilik 10%-nya, berarti 1,5 triliun misalnya ya. Nah, itu nilai dari bisnis kopi kenangan. Emang jualan apa sih dia kan itu ya? Jualan minuman kan itu ya. Kok bisa tinggi ya? Ya. Kok bisa tinggi ya nilainya ya? Oke. Nah, itu satu ya kalau kita lihat kopi kenangan. Nah, Raisa bilang tadi janji jiwa ya nggak beda-beda jauh toh dengan kopi kenangan toh. Nah, tapi nilainya di mata investor, janji jiwa itu karena dia sudah dapat investor juga tuh. Nah, kebetulan saya juga kenal investornya gitu ya. Dan setahu saya, ya kalau saya hitung-hitung gitu ya, nilainya kira-kira hampir 1 triliun lah. Kan gitu ya. Nah, yang satu tadi itu 15 triliun gitu ya. Satu lagi 1 triliun. Padahal janji jiwa itu jumlah outletnya hampir 2 kali lipatnya kopi kenangan. Tapi nilai di valuasi atau nilai perusahaannya di mata investor cuma 1/15-nya. Nah, kan gitu ya. Nah, ya kok bisa ya? Nah, kan gitu ya. Nah, ini kan gitu ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya ya yang diperhatikan investor gitu ya. Nah, contohnya lagi kan, misalnya yang kemarin ada beberapa kali postingan kan saya juga sampaikan. Ada teman-teman itu yang datang ke saya kan, Pak Udi, ini bisnisnya sudah profit loh, wah profitnya sekian, segala macam. Tapi kok nilainya bisnis saya ini yang sudah profit ini di mata investor nih, cuma segitu ya. Padahal itu misalnya Goto atau apa, Bukalapak atau Traveloka, Tiket.com segala macam. Itu masih rugi. Kok nilainya bisa segitu ya? Nah, sampai hampir ya, ratusan triliun gitu ya. Ada 200 triliun, ada 300 triliun, ada 400 triliun gitu. Padahal ruginya triliun juga gitu. Nah, gimana lagi nih caranya kan itu ya. Nah, jadi ada malahan gitu ya. Bisnis yang, Pak, bisnis saya sudah profit loh. Oh. Tapi saya cari investor kok nggak dapat-dapat ya, nggak ada yang mau. Gitu. Gitu ya. Nah, kok bisa kan itu ya. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali faktor ya yang dilihat oleh investor. Ya. Tadi ya kemarin kan saya sudah bilang ya, di dalam reelsnya di bisnis.id ya teman-teman, dan juga saya sampaikan sebetulnya ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok faktor itu ya. Yang kalau kita bedah satu-satu ya panjang banget ya, bisa 2 minggu ya. Tapi 3 kelompok. Yang tadi itu satu adalah kelompok yang saya bilang fundamental bisnisnya ya. Kelompok kedua itu adalah soal finansial, baik historinya, masa lalunya, maupun financial ke depannya, forecastingnya, ya, dan segala macamnya gitu ya. Nah, kelompok ketiga itu yang kita cerita adalah narasi, story-nya, brand-nya, ya, dan bisnisnya ini mau dibawa kemana nih ceritanya, dan apa nih ceritanya, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi studi kasus yang kopi kenangan ya dengan dengan janji jiwa tadi itu, dari sisi fundamental bisnisnya ya,
mungkin ya nggak beda-beda jauh kan itu ya. Tapi bisnis modelnya beda kan itu ya. Nah, bisnis modelnya gimana? Kopi Kenangan, walaupun jumlah outletnya mungkin separuhnya dari Janji Jiwa gitu ya. Tapi salah satunya adalah mereka milik sendiri, bukan kemitraan, bukan franchise ya, franchisean lah gitu ya. Kalau franchise yang murni dan betul-betul real franchise sih, ya menurut saya sih juga bagus gitu ya. Tapi itu kan salah satu aja faktornya ya, bukan satu-satunya faktor gitu. Jadi fundamentalnya, nanti kita bicara soal fundamentalnya ini. Nah, lalu yang kedua gitu ya, tadi itu dari sisi finansial historinya ke belakang gitu ya, kemudian ke depannya gitu ya. Yang mana yang lebih potensial ya, secara finansial kalau dilihat dari bisnis modelnya, dilihat dari misalnya fundamental bisnisnya ya, maka itu akan dinilai oleh investor itu ke depannya, karena investor itu sebetulnya menginvestasikan uangnya untuk masa depan, bukan untuk masa lalu ya. Jadi kalau kita cerita bahwa kita untung kok 10 tahun, iya itu perlu ya, itu membuktikan ada ada historinya lah gitu ya. Tapi yang dibeli oleh investor itu kan masa depan gitu ya. Jadi ke belakang itu penting gitu ya. Itu menjadi histori dan track record. Ya. Tapi ujung-ujungnya ya tadi itu fundamental bisnisnya bagaimana, secara finansial dan forecast-nya ke depan itu seperti apa. Jadi menerjemahkan ya tadi itu ya visi dari foundernya itu ke dalam bisnis plan-nya itu ke depan, kemudian itu narasi dan tentunya story dari bisnisnya itu sendiri maupun brandnya itu ke depan mau dibawa kemana. Nah itu menjadi pertimbangan yang cukup banyak gitu ya, yang yang kita tangkap. Ya karena kita juga dengan Haus misalnya salah satu yang mungkin ya mirip-mirip sih Kopi Kenangan juga ya dengan Janji Jiwa, walaupun ya mungkin bisnis modalnya lebih banyak ke mirip Kopi Kenangan karena mereka mau menjalankan sendiri ya. Walaupun ada beberapa outletnya mereka misalnya masih kemitraan ya karena awal-awalnya seperti itu, tapi setelah 60 outlet itu mereka sudah milik sendiri ya, dan keinginan mereka bisnis modelnya seperti itu misalnya ya. Nah, tapi beda story lagi gitu ya, story-nya beda ya. Kalau House beda story-nya, mungkin Kopi Kenangan beda lagi story-nya gitu ya. Narasi dari brand-nya juga berbeda gitu ya. Fundamentalnya ya mungkin mirip-mirip gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau saya nggak mau bahas tentunya fundamentalnya House ya, karena itu adalah sesuatu yang tentunya nggak bisa secara umum ya kita bicarakan. Tapi intinya adalah tiga kelompok utama itu sangat diperhatikan oleh si calon-calon investor. Nah, apakah teman-teman butuh investor atau tidak? Sebetulnya tetap tiga hal itu harusnya teman-teman perbaiki kan itu ya. Baik satu adalah fundamentalnya, yang kedua adalah bisnis plan dan strategi ke depannya, yang ketiga tadi itu soal narasi, story dari founders atau visinya itu mau kemana dan brand itu mau jadi seperti apa kan itu ya. Nah jadi kalau kita bicara mengenai bisnis konvensional misalnya ya, justru malahan terutama bisnis-bisnis yang sangat dekat dengan konsumen gitu ya, seperti makanan minuman, consumer goods ya, fashion dan segala macamnya itu ya misalnya ya, itu justru nilai dari namanya itu aset tidak berwujud ya, intangible asset itu jauh biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang realnya seperti tanah, mobil, pabrik dan segala macamnya itu ya. Nah, yang intangible asset itu apa sih? Ya, salah satu yang besarnya dari intangible asset itu ya brandnya.
bisa juga patennya, misalnya kalau dia punya paten misalnya, saya nggak tahu ya, paten mesin kayak paten apa gitu ya. Bisa juga paten teknologi misalnya ya. Bisa juga misalnya yang intangible yang lain itu adalah goodwill-nya misalnya ya. Nah jadi kalau di bisnis konvensional itu sangat-sangat bernilai, tapi membangun itu tetap membutuhkan tiga hal tadi itu yang fundamentalnya tadi, ya kemudian financial business strategy dan business plan-nya, kemudian soal narasi dan story dari mereka itu. Nah, apalagi ini contoh yang bagus ya misalnya ya. Tadi itu ya contohnya ada bisnis ya yang mungkin secara finansial ya masih rugi, tapi masih bernilai tinggi seperti startup teknologi kebanyakan seperti itu. Nah, kok bisa secara bisnis konvensional kalau kita hitung-hitungan biasa itu nggak masuk akal, pasti nggak ada nilainya kan gitu ya. Nah, tapi cara menilai bisnis-bisnis startup itu tidak sama matriksnya, ukuran-ukurannya dengan bisnis-bisnis konvensional. Tapi pada prinsip dasarnya sama sebetulnya. Karena yang seperti yang saya bilang tadi itu bahwa yang dibeli oleh si investor itu adalah masa depannya, ya, bukan masa lalunya gitu. Jadi kalau potensi dari bisnis itu sangat besar dan kemungkinan nilai dari bisnisnya itu berkali-kali lipat nantinya, ya si investor masih akan tertarik tentunya, walaupun misalnya bisnisnya masih rugi. Nah, potensi itu dari mana ya? Tadi itu kembali lagi bagaimana membangun fundamental dan tiga hal itu. Oke? Okay? Nah, jadi itu sih yang menurut saya yang mungkin tips pertama teman-teman bisa lihat bagaimana membangun tiga hal itu. Nah, kenapa sih tadi itu menaikkan nilai bisnis itu penting ya? Walaupun kita tidak membutuhkan mungkin tadi itu modal atau investor. Karena pada prinsipnya kalau kita memperbaiki bisnis kita dan bisnis kita bagus, ujung-ujungnya ya suka nggak suka. Kalau kita membutuhkan investor suatu saat, ya investor sudah akan tertarik karena memang bisnisnya bagus. Nah, bisnis bagus itu yang mana? Ya tadi itu, tadi itu ya tiga kelompok hal yang perlu diperhatikan. Tapi kemudian apalagi keuntungannya gitu. Kalau kita bisnis kita tuh bernilai ya, ya kebanggaan bagi pemegang saham, kebanggaan bagi karyawan kan ya. Coba lihat ya, walaupun sekarang memang lagi banyak PHK lah ya, di mana-mana ya, termasuk juga startup teknologi misalnya ya. Tapi ya coba lihat sekarang ini misalnya ya, kebanggaan orang misalnya kerja di startup ini, di startup itu ya, itu kan beda, apalagi anak Gen Z sekarang ya, milenial gitu ya. Nah, mungkin beda dengan zamannya saya misalnya ya. Mungkin saya dulu wah bangga kerja di Kohol lah, jadi ini. Nah, mungkin sekarang ya, mungkin anak-anak sekarang nggak bangga lagi di situ, tapi bangga kerja di Goto misalnya ya, atau misalnya di Amazon ya, atau di mana saya nggak tahu ya. Intinya kebanggaan itu adalah bisnis-bisnis yang bernilai seperti itu juga pasti punya nilai tambah dan memudahkan juga kita untuk mencari talent-talent atau mungkin orang-orang yang kita butuhkan itu gitu ya. Sebab kadang-kadang kalau kita nggak punya nilai lainnya, untuk mencari orang yang bagus itu terpaksa harus dengan duit yang banyak gitu. Tapi kalau kita punya nilai tambah misalnya ya mungkin orang masuk ke situ tuh bukan hanya soal duitnya, tapi ada kebanggaan. Dulu saya ingat banget waktu saya masih kerja di Coca-Cola, itu banyak sekali orang-orang yang masuk itu saya tanya, kenapa sih mau masuk ke situ? Zaman saya dulu ya. Wah, Pak, itu kalau di apa namanya di CV saya itu ada pernah bekerja di Coca-Cola itu, nantinya kalau saya kerja tempat lain tuh nilai saya itu, gaji saya itu pasti bisa lebih tinggi lah dan segala macam. Jadi artinya kalaupun ditawar misalnya rendah oleh Coca-Cola waktu itu, mereka masih mau gitu, kira-kira kan itu ya, karena ada nilai lainnya gitu. Nah, sama dengan bisnis-bisnis yang bernilai tinggi ya, tentunya ya biasanya itu menjadi apa ya, sebuah kebanggaan lah ya, dari
shareholdernya tadinya ya, bagi karyawannya, dan juga mungkin mempermudah juga untuk mereka melobi pihak-pihak misalnya seperti pemerintah dan segala macamnya ya, seperti Goto misalnya ya, yang sudah besar begitu ya, mudah mereka untuk melobi pemerintah untuk dapatkan maunya gitu ya, dibandingkan kalau kita masih kecil yang nggak ada nilainya di mata stakeholders yang lainnya misalnya ya. Nah jadi itu yang itu tips pertamanya saya lah. Lalu yang kedua ya, tadi ingat ya, ada 3 kelompok ya, ada soal fundamentalnya, ada soal financial forecast, business plan dan strateginya tadi itu gitu ya. Kemudian soal narasi dan story-nya itu. Nah, kita juga baru kalau mungkin Raisa tahu ya, kirimin aja misalnya ya. Kemarin kan baru saja juga kita mereka juga dapat investor ya. Nah, sebetulnya mereka juga bisa jalan tanpa investor sebetulnya. Nah, kan gini ya. Jadi, nah ini kan pertanyaannya nih. Loh, kalau memang bisa berjalan tanpa investor, bisa tumbuh sampai hampir 1000% lah ya, dari tahun ini, tahun keduanya mereka ya. Di tahun keduanya bisa tumbuh gitu ya. Nah, jadi mereka sebetulnya bisa tanpa investor jalan gitu ya. Memang mungkin tidak secepat kalau misalnya kita punya dana yang lebih gitu ya. Walaupun mereka juga tidak menginginkan untuk membakar-bakar duit banyak seperti mungkin yang dulu-dulu itu gitu ya. Karena mereka juga ingin menjaga bahwa kalaupun mereka harus investasi untuk iklan untuk apapun ya, mereka akan jaga sangat-sangat prudent ya. Prudent itu hati-hati gitu ya. Sehingga pertama mereka sebetulnya nggak butuh ya funding ya, dan nggak butuh investor. Tapi kenapa mereka akhirnya memilih juga akhirnya ya, karena banyak investor yang datang kan, ya, dengan pertumbuhan yang strong seperti itu ya, pasti banyak investor yang datang. Nah, sebetulnya salah satu strateginya adalah dengan adanya investor yang masuk gitu ya. Jadi bukan soal nilainya ya, jumlahnya dan segala macam, enggak. Tapi kalau misalnya ada investor yang masuk ya, maka kredibilitas dari bisnisnya ya, karena sudah ada nih. Jadi kalau orang investor lain lihat ini, oh kirimin aja itu sudah ada loh investornya ya, investornya wah bukan kaleng-kaleng misalnya kan itu ya. Berarti apa? Oh, kalau investor yang kayak gitu aja mau masuk ke situ, berarti wah ini bagus dong harusnya kan itu ya. Sehingga nantinya itu juga membantu tadi itu ya, membangun nilainya tadi itu. Jadi selain dari soal fundamentalnya tadi, finansial dan segala macamnya, strateginya bagaimana menaikkan nilai itu macam-macam lagi ya, di luar dari yang 3 kelompoknya tadi itu gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya seperti yang Raisa sampaikan tadi itu, yang biasanya saya bahas di workshop yang triple value your business itu, yang kebetulan akan kita adakan tanggal 14-15 Februari ini gitu kan ya. Jadi yang pertama soal bagaimana memperbaiki fundamentalnya, itu sangat butuh dana atau tidak, itu wajib gitu ya. Membuat bisnis strategi dan plan yang tepat ya, untuk menerjemahkan visinya founders itu penting ya. Menurut saya mau perlu investor atau tidak ya, tetap membutuhkan itu. Kemudian bagaimana membangun narasi dan story yang tepat ya, sehingga ya tadi itu memang bisa membangun nilai bisnisnya yang contohnya juga ya, contoh yang tadi itu ya, antara kopi kenangan yang nilainya bisa hampir 15 triliun gitu ya, dengan janji jiwa yang mungkin cuman sekedar 1 triliun kan gitu ya, 15 loh, kok orang mirip-mirip kok bisa jauh banget gitu ya. Nah, di mana nih perbedaannya? Nah, perbedaan yang paling mendasar tentunya salah satunya adalah soal narasi, story, bisnis modelnya dan segala macamnya itu ya. Tapi ya itu saya tentunya nggak bisa bahas terlalu dalam ya soal itu. Jadi itu satu ya yang
yang ingin saya coba sharing ya. Nah, kemudian untuk membangun fundamental ini gitu ya, sebetulnya teman-teman yang sudah pernah ikut Smart Business Map gitu ya, sebetulnya dengan 12 pertanyaan di Smart Business Map itu, baik yang course online-nya ya, yang ada di business.id, ataupun yang Smart Business Map Advance ya, yang bulan Januari kita lakukan. Nah, itu sebetulnya itu sudah sebetulnya kalau kita utak-atik yang 12 itu sebetulnya sudah mulai dapat itu, oh ini loh yang fundamental yang harus saya perbaiki nih kan itu ya. Nah, tapi di dalam program kita di Triple Value Your Business ini, kita bahas lebih dalam mengenai 10 faktor yang biasanya berdasarkan pengalaman saya selama ini gitu ya, baik menjalankan bisnis-bisnis yang sebelumnya gitu ya, dan meningkatkan nilainya gitu ya. Maka biasanya yang 10 itu ya, yang fundamental 10 itu yang saya utak-atik. Apa saja itu misalnya ya. Salah satu contohnya misalnya industri dan kategori misalnya ya. Nah, coba bayangkan ya. Kalau kita lihat, mungkin Raisa kan bisa lihat ya. Dulu zaman saya mungkin tahun 70-an, 80-an gitu ya. Itu bisnis-bisnis yang bernilai tinggi ya, yang paling tinggi nilainya itu biasanya perusahaan-perusahaan minyak. Gitu. Yang nomor satu itu dulu Exxon Mobil, Shell gitu ya, BP lah segala macam gitu ya. Itu dulu itu. Ya, kategorinya itu oil and gas dulunya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya, sekarang ini mungkin 10 tahun belakangan lah terutama ya. Mungkin di top 5 perusahaan paling bernilai di dunia itu semuanya ada hubungannya dengan teknologi. Ya, misalnya Apple, misalnya ya Google, Microsoft, ya Amazon, Meta ya, Facebook gitu ya, Meta ya, dan segala macamnya lah ya, Tencent misalnya ya, yang China punya dan segala macam. Ya walaupun ada juga satu dua ya, yang agak berbeda ya dengan itu, tapi intinya adalah waktu tertentu ya, ada kategori tertentu yang dinilai lebih bagus gitu potensinya ke depan gitu. Nah, sehingga bagi investor pun sebetulnya ya dia akan pilih-pilih juga sih ya. Investor saya mau masuk ke kategori mana nih? Masuk ke teknologi kah gitu ya, atau food and beverage kah, consumer goods kah, fashion kah, properti kah, mining kah, macam-macam sebetulnya mereka bisa investasi toh. Tapi kategori bisnis dan industrinya itu pasti dianalisa sama mereka. Yang mana yang potensial ya ke depannya gitu ya, untuk bisa tumbuh terus, bisa profitable ya. Nah, itu kan jadi dari sisi pemilihan kategori bisnis saja itu sudah banyak sekali yang harus kita bahas dan bedah ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya berbisnis sekarang ini, misalnya kalau Raisa masih tahu wartel nggak, Raisa? Tahu Pak, wartel. Pernah pakai nggak? Dulu mainin sih Pak, bukan pakai. Karena masih ada tiang-tiangnya kan ya Pak, jadi pernah mainin juga tuh. Oke, wartel misalnya ya. Dulu ya mungkin wartel tuh wah banyak menjamur tuh. Nah, padahal dia kan itu industrinya kan kalau dilihat tuh kan teknologi sebetulnya. Nah, tapi subkategori wartel mungkin ya, mungkin tidak akan laku kalau kita jual itu bisnisnya ke investor. Walaupun kategorinya kalau kita lihat secara besarnya kategori industri teknologi loh. Kalau teknologi nilainya harusnya tinggi dong, menarik dong, potensi dong. Nah, tetapi kalau kita pecah-pecah lagi ya, kategori itu belum tentu kategori itu menarik di mata investor. Nah, ini contoh-contoh yang harusnya kita gali. Itu contoh salah satu aja dari 10 faktor ya, yang biasanya kita bahas di Triple Value Your Business program itu ya, bagaimana cara kita menaikkan nilai. Nah, tentunya bukan berarti saya mengatakan bahwa oh kita hari ini langsung pindah semuanya ke bisnis teknologi, ya nggak mungkin juga. Karena itu
bukan apanya keahliannya kita gitu. Tapi itu menjadi bahan pertimbangan ya untuk teman-teman yang misalnya mau mulai bisnis ya, atau mungkin mau ekspansi bisnis atau mau diversifikasi bisnis, itu kan harusnya menjadi pertimbangan. Nah, apalagi itu misalnya ya dari 10 faktor itu yang kita bahas di triple value ya, your business program itu ya tanggal 14 Maret. Itu soal sustainable sales growth ya. Nah, itu yang selalu saya ngotot ya cerita ya. Soal bisnis jangan salesnya atau omsetnya itu jangan omset yoyo gitu. Nah, viral naik, nggak begitu nggak ada viralnya turun gitu ya. Dikasih iklan naik, nggak ada iklan turun gitu ya. Kasih diskon naik, nggak ada diskon turun gitu. Nah, di mata investor ya sudah pasti itu tidak bagus. Tapi kalau Anda pun tidak butuh investor, ya bisnisnya ya tidak bagus lah kalau begitu kan gitu ya. Jadi harusnya kan memang kita pasti ada turun naiknya. Tetapi turun naiknya itu harusnya itu turun gelombangnya itu kecil gitu. Tapi trennya itu tetap naik ke atas gitu. Jadi turun naik, tetapi trennya atas. Jadi bukan naik habis turun. Naik. Itu yang namanya yoyo gitu ya. Nah, jadi itu jelas tidak menarik sama sekali ya. Nah, bagaimana nih caranya kita membangun ya yang istilahnya saya itu adalah sustainable sales growth ya. Pertumbuhan sales atau omset yang fundamentalnya kuat dan tadi itu sustainable. Nah, kalau kita bisa menunjukkan itu ya, di mata investor pasti itu akan jauh lebih menarik dibandingkan kalau kita bilang, wah saya bisa viralkan. Wah, viralkan, ya naik. Tapi setelah viral, nggak ada. Saya bisa kasih diskon. Setelah diskon, nggak ada lagi, turun lagi. Nah, sudah pasti itu tidak menarik. Nah, bagaimana nih caranya? Gitu. Dan dia itu harus kita gali nih, kita utak-atik nih, apa yang harus kita lakukan, misalnya ya. Apalagi nih misalnya yang menarik ya, misalnya dari 10 ya. Tentunya nggak bisa saya ceritakan semuanya 10-nya. Nah, salah satu yang ngotot banget saya ya, selalu cerita ya, soal misalnya tim. Ya, foundersnya siapa ya, co-foundersnya siapa, mungkin CFO-nya siapa, direksinya siapa, komisarisnya siapa. Nah, semua faktor itu yang namanya intinya, tim inti itu, oh, sangat bernilai ya di mata investor gitu ya. Nah, tadi baru aja diskusi saya sore tadi ya di kantor gitu ya, di Mega Kuningan. Jadi waktu itu diskusi kita bahwa Pak, kok ada bisnis ya yang aduh belum apa-apa nih katanya. Udahlah nggak profit gitu, bakar uang segala macam ya. Ya biasalah kan teman-teman. Ini saya kan bisnis saya ini misalnya ayam goreng saya ini sudah profitable. Gitu ya. Kok nilainya kok nggak dapat investor gitu ya. Tapi yang ini startup ini kok dapat investor kan gitu ya. Nah, ya beda cara melihatnya. Nah, salah satu yang dilihat itu adalah foundersnya, timnya, ya, co-foundersnya, itu ya. Ya coba aja lihat itu startup atau bisnis-bisnis yang dapat funding itu, ya, ya mungkin ya mayoritas ya, saya tidak mengatakan semuanya 100%, tapi mayoritas ya. Lihat timnya siapa. Lihat founders itu. Foundersnya siapa, co-foundersnya siapa, direksinya siapa, komisarisnya siapa. Biasanya orang-orang itu kalau nggak lulusan sekolah inilah, alumni inilah, ex perusahaan inilah, ya. Jadi mereka walaupun baru aja mendirikan 3 bulan, 4 bulan bisnisnya, belum jalan aja, mereka sudah dapat funding. Kan itu. Sudah ada nilainya kan gitu. Nah, dari mana nilainya coba? Orang belum ada apa-apa. Nah, nilai yang dipakai adalah ya tadi itu bisnis plan-nya, strateginya, narasi dan story-nya, dan siapa Anda kan gitu ya. Ya suka nggak suka. Oh, Pak, tadi kan berdebat juga kita. Wah, tapi kan nggak fair dong Pak.
Oh, kalau itu, jadi kalau saya nggak punya ijazah dari universitas terkenal atau saya nggak eks perusahaan ini, saya nggak, bukan. Tapi, tapi itu sudah kenyataannya seperti itu. Kan gitu. Nah, justru makanya kita harus tentunya mencari, gitu ya, kalau kita betul-betul mau membangun bisnis jangka panjang, gitu ya, ya kita harus bangun timnya itu. Gitu ya. Nah, tim itu bisa caranya adalah membangun tim intinya seperti board of directors-nya misalnya ya, ada segala macamnya ya, supaya tim ini ada nilainya gitu ya di mata investornya ya. Jadi kalau tadi itu satu kategori bisnisnya sendiri menentukan gitu ya. Dan juga beda investor beda lagi tentunya minat-minatnya. Ada yang investor yang nggak mau teknologi sama sekali, ya ada juga sih, ya kan itu ya. Ada yang khusus anti tambang misalnya, ada yang pengen tambang aja ya, macam-macam sih. Jadi investor itu juga, saya tidak mengatakan semua investor sama, karena beda-beda. Mereka juga punya objektif yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi makanya baru tiga nih yang kita bahas ya tadi, soal industri dan kategori misalnya ya, soal sustainable sales growth-nya ya, pertumbuhan sales yang sustainable misalnya ya. Nah, kemudian tentunya ya tadi itu ya banyak sudah ada 10 kan yang saya biasanya ya saya sampaikan ya. Bella tadi ada Bella kayaknya itu dari mana itu? Dari Pulau Bangka ya, Belitung ya. Saya nggak tahu Bella sudah pernah ikut Triple Value, kayaknya sudah deh mungkin ya. Oke, tapi anyway ya, ya itu salah satunya. Belum lagi kita cerita soal brand ya, tadi itu ya, intangible assetnya, soal struktur biayanya, soal cash flow-nya, soal profit margin-nya, ya, dan segala macam itu ya. Nah, tapi itu basic banget gitu. Ya, basic banget. Mau kita butuh investor atau tidak, kita harus memperbaikinya gitu. Nah, baru setelah itu tentunya kalau kita mau serius, mau mencari investor ya kita harus punya bisnis plan ya. Bisnis strategi biasanya 3 sampai 5 tahun gitu ya. Ya jarang yang saya lihat investor akan, misalnya Raisa mau investasi, mau cari dana nih itu, cari investor, lalu saya tanya, rencana bisnisnya Raisa apa aja nih ke depan? Oh, belum ada nih. Lalu buat apa fundingnya, buat apa dananya kan ya, kalau kita sendiri nggak tahu mau diapain dananya, rencananya apa kan gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kadang ya saya lihat banyak kelemahannya teman-teman ya, yang mungkin ya statusnya masih level UMKM gitu ya, yang belum belajar ya lebih dalam ya. Beda dengan anak-anak startup teknologi, startup yang modern sekarang ini gitu. Walaupun mereka sebetulnya statusnya UMKM sama gitu ya, tapi mereka dari awal ya sudah membuat rencana bisnis, mereka sudah buat bisnis pitch deck, mereka sudah mencari tim yang kuat ya. Walaupun mereka belum mampu bayar, loh kok bisa kan itu ya? Ya mereka bagi sahamnya kan itu ya. Nah itu caranya gitu, mereka nggak bisa gaji gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, saya bagi saham nih misalnya, untuk jadi co-founder dan ya macam-macam caranya kan gitu ya. Nah jadi intinya apa sih malam ini ya? Sebelum kita mungkin ambil misalnya ya pertanyaannya ya. Intinya teman-teman ya, apakah teman-teman membutuhkan dana funding investor atau partner atau tidak ya? Menaikkan nilai bisnis itu sebetulnya adalah memperbaiki bisnis Anda menjadi bisnis yang bernilai, yang kalau satu saat kebetulan kita pengen ya ekspansi lebih cepat dibandingkan kemampuan kita, sehingga kita membutuhkan dana ya dari luar, maka sebetulnya Anda sudah siap gitu. Nah, kesiapan inilah yang penting untuk teman-teman ya tentunya belajar gitu ya. Nah, jadi mungkin itu sih penutup dari saya ya. Dan memang uh, yang kita bahas sebetulnya cara menaikkan nilai perusahaan itu termasuk bagaimana menilai perusahaan kita ya. Artinya tadi kan saya juga cerita ya. Kalau kita mencari investor ya kita harus tahu dulu nilai bisnis kita ya.
Ya, kalau enggak ya bagaimana caranya mereka mau masuk seperti apa kan gitu ya. Bella ya next triple value insya Allah alhamdulillah ya ya harus ya nantinya nextnya ya belajar bertahap nggak apa-apa ya jadi nggak buru-buru gitu ya jadi kalau yang sudah siap sebetulnya ya nggak apa-apa ya pengen pengen belajar triple value business 14-15 Februari ini silakan kontak bisnis.id atau Mbak Mel itu Raisa. Oke, baik. Jadi teman-teman, tadi ada 3 tips utama ya teman-teman untuk cara menaikkan nilai bisnis kita di mata investor, yaitu fundamentalnya yang dibenarkan, lalu finansialnya seperti apa, lalu kita buat narasi atau brand story-nya yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman, walaupun ini cara menaikkan nilai kita di mata investor, tetapi bisa tetap digunakan untuk teman-teman untuk menaikkan nilai bisnisnya nih, agar semakin baik juga ke depannya. Jadi teman-teman bisa memakai tips ini untuk menaikkan nilai bisnisnya. Nah, pembelajaran dari 3 tips ini, lalu pembedahan faktor-faktor ini juga akan dibahas nih di workshop Triple Value Your Business. Jadi bagi teman-teman yang merasa membutuhkan banget nih pembelajaran secara detail nih untuk membahas faktor-faktor yang dilihat oleh investor nih untuk menggait kalian nih di mata investor, bisa ikut di workshop Triple Value Your Business yang akan diselenggarakan pada 14 sampai 15 Februari 2023. Jadi teman-teman yang merasa membutuhkan banget langsung bisa kontak bisnis.id dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Oke, mungkin kita mulai sesi Q&A ya, Pak. Ya, mana Karena sudah pertanyaannya ayo. Oke, mungkin saya ambil dulu tadi dari Mega_PJN nih, Pak. Banyak teman-teman yang mau jadi investor di perusahaan saya, tetapi bingung kalau ditanya nilai investasinya berapa dan nilai sharingnya jadi berapa. Ya, Bagaimana tuh, Pak? ya itu dia. Ya itu, jadi artinya kan gini ya. Apa namanya ya? Ada Sandi Putra, terima kasih Zargo ya. Nanti kita ketemu ya, tanggal 13 kalau nggak salah saya mau ketemu sama Zargo. Oke. Ya kan gini ya. Tadi itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi misalnya tadi itu, ya bingung toh. Ada orang pengen investasi di tempat kita, tapi bagaimana cara menilainya? Bagaimana apa yang harus dibagi dan segala macamnya? Kan itu karena pertama, makanya tadi itu pertama kita harus paham dulu gitu ya. Kita butuh dana atau tidak? Ya. Mungkin bawa aja banyak ya. Ya seperti yang saya sampaikan misalnya ya banyak bisnis-bisnis yang bagus gitu ya. Saya tahu misalnya seperti Miga Cuan misalnya ya itu kan besar dan bagus ya. Itu saya tahu banyak yang apa yang pengen mungkin invest di situ gitu. Nah, tapi dia nggak butuh, kan itu ya. Kalau nggak butuh ya ngapain kan gitu ya. Nah, misalnya minimal ya sekarang misalnya ya, contohnya ya. Ini contohnya. Saya nggak tahu ya. Tapi uh, jadi pertama butuh atau tidak. Nah, kalau butuh ada dua nih. Kita butuh modal seperti apa? Nah, harus paham juga nih. Ya, modalnya itu kan bisa apa namanya dana untuk kebutuhan kita itu bisa diisi dengan hutang, ya hutang. Kalau mau, tapi kalau nggak mau hutang, ya maka jalan berikutnya adalah mencari investor yang mau masuk ke perusahaan kita. Berarti dia ikut memiliki perusahaan kita. Ini kita nggak cerita investasi investor project ya, itu lain lagi ya. Kan bisa juga saya punya project Pak, untuk sebulan saya cari investor untuk project itu bagi hasil, ya itu investor project ya. Saya tidak cerita soal investor project di sini ya. Investor yang masuk ya ikut menjadi pemegang saham. Nah kalau mereka mau ikut jadi pemegang saham, emangnya kalau misalnya saya kasih Anda misalnya 1 M, saya dapat berapa persen dari perusahaan Anda? Kan itu pertanyaannya. Berarti saya harus tahu dulu nilainya perusahaannya itu. Nah, jadi pertama harus tahu dulu nilainya. Baru setelah itu kita tahu orang mau masuk berapa nih dananya. Sehingga kita tahu berapa persen sebetulnya yang akan kita bagikan ke mereka. Itu satu. Tapi sebelum kita tahu nilai perusahaan kita, sebaiknya kita perbaiki dulu kan. Ya, supaya nilai perusahaannya bagus gitu. Ya, jadi analoginya gampang bagi saya gitu ya. Kayak kita jualan rumah, Raisa ya. Kalau kita punya rumah, ya,
rumahnya itu bocor ya, catnya kumuh, tamannya nggak kerawat ya, dan segala macamnya gitu ya. Tiba-tiba ada orang nih mau ikut membeli nih, ya, sebagian dari rumahnya itu ya. Nah, pada saat dia tidak terawat ya, rumputnya banyak, nggak terawat ya, catnya kumuh dan segala macamnya gitu ya, mungkin nilainya hanya 1 M. Jadi waktu investor datang, oh saya nilai Anda ini rumahnya tuh, ya saya pengen sih, tapi ya dengan situasi kumuh begini, rumputnya nggak beres, ini bocor banyak, ya saya nilai bisnis Anda 1 M. Tapi bayangkan ya, kalau misalnya kita perbaiki dulu nih. Jadi misalnya kita keluarin misalnya ya 50 juta nih. Kita benerin bocornya dulu, kita cat ulang sedikit ya. Tamannya kita perbaiki, rumput yang panjang dipotong dan segala macamnya itu pajak PBB-nya dibayar ya dan segala macamnya. Lalu tiba-tiba orang itu akan bilang misalnya, oh nilainya 1 M. Nggak bisa ya, bisnis ini apa, rumah saya ini 1 M, nilai rumah saya ini sudah bagus begini kok katanya, baru dicat ya, taman sudah, PBB saya apa PBB saya lunas misalnya segala macamnya, sehingga nilainya sekarang 3 M bukan 1 M. Nah jadi kalau misalnya dia misalnya apa ya, investornya itu masuk 100 juta, tadinya kalau nilainya 1 M, maka dia dapat 10%-nya kan gitu. Nah, tapi sekarang ini kalau nilainya 3 M, maka dia masuk 100 juta, cuma berapa persennya kan gitu ya. Ya, tinggal mungkin sekitar 3,3%-nya kan gitu. Jadi sudah lebih bernilai, itu analogi yang paling mudah untuk saya gitu. Jadi pertama Anda harus tahu nilai bisnis Anda. Tapi untuk supaya nilai bisnis Anda itu tinggi, berarti Anda harus perbaiki gitu sebelum itu. Jadi justru malahan kalau kita mau mencari investor atau itu harus kita perbaiki ya bisnis kita perlihatkan ya potensinya dan segala macam. Baru nanti kalau selain dari tertarik, tetapi juga nilainya mungkin jadi berbeda kalau kita tidak perbaiki. Gitu, Raisa. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya nih, Kak Mega underscore PJE. Karena memang kembali lagi ya Pak, ke kebutuhan dari bisnis kita nih seperti apa. Kalau memang kita butuh pendanaan, berarti kita harus merapikan kembali agar lebih baik lagi nilainya. Oke. Next kita ke box Q&A. Sebentar Pak, lagi load ya. Atau mungkin saya bacakan dari Kak Yaksha.rere. Berapa lama nih Pak idealnya sebuah bisnis berjalan sebelum kita bisa mengajukan kepada investor? Nggak ada. Ya contohnya tadi tuh, saya bilang. Contohnya ada bisnis yang baru 3 bulan aja, dia sudah bisa dapat investor. Malah justru masih rugi, belum belum apa namanya ya, belum jalan besar gitu ya, ada segala macam gitu. Jadi tidak tergantung, justru amalan saya pernah invest itu hanya dari di kertasnya aja, idenya aja, baru idenya aja bisa aja kan itu ya. Nah, jadi tidak ada batasan. Sebetulnya yang menentukan itu adalah kebutuhan kita. Jadi kalau kita nggak butuh, ya nggak perlu cari investor. Kan itu. Jadi kalau kita butuh, kapanpun kita butuh, ya tentunya ya kita cari. Cuma persoalannya adalah tadi itu. Kalau misalnya bisnis kita baru dan segala macam, dan kita tidak punya yang lainnya, maka kemungkinan besar nggak ada yang mau. Tapi kalau mungkin Anda pernah bekerja di sebuah startup lain, Anda polanya di mana, apapun lah itu yang tadi yang saya bilang, timnya itu punya nilai gitu, terutama bisnis-bisnis yang awal gitu. Nah, itu yang membuat orang masih tertarik, mungkin mau bisa invest di Anda gitu. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Yahsya.rere nih. Next, kita ke Kak Santi Putra, Pak, di box Q&A. Dari sisi investor, seberapa penting peran ide bisnis atau visi founder dibandingkan kondisi bisnis real saat ini? Kurang lagi gimana? Dari sisi investor, seberapa
penting peran ide bisnis atau visi founder dibandingkan kondisi bisnis real saat ini? Ide itu murah nilainya. Ya. Yang nggak murah itu adalah ide yang apa namanya ya, direncanakan atau mau dieksekusi oleh tim yang menurut kita mampu untuk melakukannya dan bisa dieksekusi. Nah, baru ada nilainya. Oke. Baik, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi Kasandi Putra nih. Next kita ke box Q&A dari Itaewon Keboba Karati. Apakah ide bisnis bisa mendapatkan investor, Pak? Bagaimana tipsnya untuk meyakinkan investor dari ide bisnis tersebut? Ya tadi tuh, saya sendiri pernah kok. Dan saya juga lihat ya, teman-teman venture capital itu yang namanya ada yang betul-betul sebagai seed capital namanya ya. Tapi jumlahnya tentunya tidak besar gitu ya. Biasanya range-nya mungkin sekitar antara berapa ya? 0 sampai 200.000 US dollars misalnya. Nah, itu sebagai seed capital ya. Kadang 100 juta, 50 juta, 500 juta. Tapi tergantung dari itu. Kalau bisnisnya memang akan dijalankan oleh founders atau orang yang menurut kita punya sesuatu yang bisa menjadi nilai gitu. Tadi itu. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya track record, sekolahnya juga nggak di mana misalnya ya, saya tidak mengatakan semua seperti itu. Tapi akhirnya apa yang dinilai orang kan gitu. Karena ide itu ya semua orang bisa punya ide. Ya, ide aja tuh nggak ada nilainya sebetulnya. Ide yang dibawa oleh orang tertentu yang menurut kita bisa dieksekusi baru ada nilainya. Oke, berarti memang balik lagi ya Pak ke tadi ya, narasi dan brand story nih. Kalau misalkan narasi atau brand story-nya ini udah bagus, bisa jadi bisa langsung dibeli ya Pak sama investor, nggak perlu yang lainnya. Kalau di awal-awal tuh siapa Anda dan tim itu yang penting. Kalau di awal-awal. Jadi memang tim itu penting juga ya Pak sebagai nilai ukur oleh investor. Orang nggak lihat yang lain, nggak punya track record kok. Betul. Ya. Karena mungkin kalau yang sudah profesional nih sudah pasti bisa menjalankan dengan baik ya Pak dari narasi atau brand story-nya. Harapannya bukan begitu. Untuk dieksekusi. Bagaimana tuh Pak? Kalau misalkan di investor nih, dari tim yang mungkin dilihat nih, harapannya seperti apa? Nah ya tadi itu, kalau track record dari timnya nggak ada, sekolahnya juga ya biasa-biasa saja, tidak ada referensi yang lain, mungkin nggak pernah bekerja, ya, lalu punya ide ya yang luar biasa, ya, siapa yang akan percaya kan itu? Itu fakta, maksud saya itu saya tidak mau mematikan ide orang-orang, enggak sih. Tapi kalau teman-teman yang ngotot ya ada yang ngotot gitu, walaupun dia mungkin sekolahnya biasa-biasa saja, dia nggak punya track record, tapi ngotot gitu ya, ngotot terus dan segala macam bisa memperlihatkan, lalu dia coba, mungkin dia cari partnernya gitu ya, ini kok double suaranya ya, mungkin Raisa harus ditutup sama itu. Nah, jadi itu yang mengakibatkan ya tadi itu orang mulai mungkin tertarik jadinya gitu ya. Tapi kalau tidak ada hal yang akan menarik, bisnisnya belum ada, track recordnya tidak ada, ya tadi pengalaman kerja juga tidak ada, sekolahnya juga biasa-biasa saja, apa yang mau dilihat orang? Itu pertanyaannya. Tapi ya kebalikannya, orang yang punya sesuatu walaupun bisnisnya belum jalan segala macam mau kok. Ya saya kasih contoh aja misalnya Nadim yang foundernya Gojek misalnya. Ya coba Nadim sekarang ini misalnya dia udah nggak jadi menteri lagi nih misalnya ya.
Lalu tiba-tiba dan nongkrong ya sama teman-temannya, lalu dia bilang, aduh saya punya ide ini nih katanya. Mungkin teman-temannya langsung bilang, oke, lu butuh berapa duit? Nah, gue mau invest. Baru baru ngomong aja dia mungkin mungkin udah langsung tuh. Nah, itu kasarnya seperti itulah contohnya ya. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang track recordnya juga bisa menjadi acuan ya Pak untuk dengan ide aja dia bisa langsung dapat investor ya. Berarti dengan track Lagi record orang yang yang sudah sudah sebanyak itu. Mm-mm. ya itulah kalau kalau Steve Jobs masih hidup atau Bill Gates tiba-tiba punya ide gini atau Elon Musk ya banyak orang yang mau invest mungkin. Baru ngomong aja. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak Ratih nih dari Itaewon Keboba. Sebelum kita tutup sesi Q&A-nya, mungkin satu lagi Pak pertanyaan nih dari box Q&A. Tadi ada pertanyaan, sebentar sedang loading sepertinya. Ada pertanyaan menarik nih Pak dari Naufal Fadlur nih Pak. Apakah ada tips atau trik untuk bisnis yang tidak ingin mengambil investor untuk tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik? Sebentar. Oke, saya ulang ya Pak. Tadi tidak terbaca. Apakah ada tips atau trik untuk bisnis yang ingin mengambil investor untuk tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik, atau investor ini memang jalan yang tepat untuk perusahaan bisa grow dan memiliki growth? Enggak, tidak sama sekali. Makanya mungkin dimatiin aja nih ya. Raisa punya itu apa suara itu kayak. Jadi tidak ada investor itu kalau Anda butuh, makanya tadi di awal saya bilang kita harus paham dulu kita butuh atau tidak. Kalau tidak, ya ngapain kan itu ya. Jadi artinya kalau kita perbaiki fundamental bisnis kita tadi, ya semuanya itu mau Anda mencari investor atau tidak. Sebetulnya kalau Anda perbaiki semuanya, tiga kelompok faktor tadi, fundamental bisnisnya, financial forecast dan business plan strateginya, kemudian story narasi ya dari brand dan mungkin visi dari foundersnya misalnya ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas ada 10 faktor ya yang di dalam program Triple Value Your Business itu misalnya ya. Kalau kita perbaiki itu ya, ya kemungkinan besar ya mungkin saja Anda tidak butuh ya, tetapi tergantung juga ambisi kita kan itu. Kebutuhan kita untuk investor itu kan kalau kita tidak mampu mencapai goals atau target kita yang kita inginkan dengan dana yang ada dari internalnya kita, maka kita butuh dana dari luar. Tapi kalau misalnya cukup, ya tadi saya baru aja ketemu dengan salah satu brand juga ya, makanan juga ya. Tentunya saya nggak bisa ceritakan siapa itu ya. Tapi mereka juga mampu. Artinya sampai sekarang mereka tidak punya investor. Salah satunya mereka menanyakan apakah kami butuh investor. Ya selama ini dia buka cabang hampir 100, nggak ada pakai investor juga. Tahu bisa jalan di pandemi malahan waktu tahun 2020 dia justru malahan ekspansi kan itu ya. Nah jadi kenapa begitu ya? Makanya kemarin tadi ya dia mengatakan oke, kami merasa fundamental kami sudah mulai kami benahi Pak ya. Tetapi kayaknya kok masih banyak lagi yang harus kami perbaiki. Iya, karena baru sebagian yang setelah saya diskusi tadi itu yang mereka benahi. Jadi ya itu salah satu saran saya adalah ya perbaiki dulu tadi itu yang 3 faktornya, siapkan bisnis plan-nya dan strateginya dan segala macamnya. Nah kemudian nanti ya kita lihat nih ambisi ke depannya seberapa. Misalnya tadi itu contohnya dia punya outlet 100 sekarang. Kalau dia pengen 1000 outlet misalnya, dalam tempo misalnya 2 tahun, kemungkinan besar dia tidak mungkin akan bisa mencapai itu dengan dana sendiri. Karena nggak cukup. Ya, kecuali kalau saya mau 1000 dalam 10 tahun. Nah, mungkin bisa. Gitu. Tapi kalau 1000 dalam 2 tahun, enggak. Nah, kalau ambisinya mau mencapai 1000 dalam 2 tahun, nah mungkin di situ kebutuhan dana eksternal dari luar itu perlu. Dan itu pun tidak harus investor.
mungkin kita lakukan pinjaman. Entah itu pinjaman ke bank, entah segala macam. Tapi kalau, oh saya anti pinjam Pak, anti utang, ya udah. Apa opsinya lagi? Investor kan gitu ya. Oh tapi saya juga nggak mau investor. Ya sudah. Berarti ya Anda jalankan sesuai dengan kapasitas Anda aja. Itu aja. Ya nggak apa-apa. Bisa juga saya bisa. Ya kan itu. Itu Raisa. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Naufal Fadlur nih. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A Q&A malam hari ini, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih, walaupun tadi kena macet ya, Pak ya. Ya belum Masih sempet nih makan untuk nih. sharing Mau ke saya makan nih. dulu saya. Oke, siap. Terima Belum kasih makan banyak Pak malam. Budi sudah meluangkan waktunya dan semoga bisa bermanfaat juga bisa dipraktekkan dengan baik oleh business planners insight-nya malam hari ini. Dan terima kasih juga business planners sudah meluangkan waktunya dan belajar di bisnis Q&A malam hari ini. Dan gak ketinggalan pastinya bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor atau ingin lebih mengembangkan bisnisnya agar nilainya lebih tinggi lagi, bisa ikut di workshop Triple Value Your Business yang akan diselenggarakan pada 14 sampai 15 Februari dan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu workshop Triple Value Your Business atau menghubungi Mbak @Amelia Jidansyah via DM Instagram. Slot pesertanya tentu terbatas, kita juga sediakan undangan, jadi bagi teman-teman yang butuh banget pembelajarannya bisa langsung daftar dengan klik link pada bio. Untuk slot pesertanya kita sediakan cuma 30, jadi teman-teman yang merasa membutuhkan banget bisa langsung daftar di hari ini juga, di malam hari ini juga dengan klik link pada bio Instagram. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya Oke, nih. terima kasih semuanya businessmen. Selamat malam, selamat istirahat, sukses selalu, dan terima kasih Reza. Terima kasih kembali Pak Budi, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat makan malam juga Pak. Iya, siap. Oke. Business Planners, terima kasih sudah join di Business Q&A malam hari ini. Pastinya kita ketemu lagi di Business Forum Sabtu 11 Februari 2023 di jam 10 sampai jam 11.30 via Zoom bersama Pak Dodi Nurzani nih yang akan bahas Human Capital Challenges 2023 and Sustainable Business Growth. Yang biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum. Nah, teman-teman juga bisa langsung cek rekaman dari Bisnis Q&A malam hari ini di IGTV dan pastinya bisa langsung download aplikasi bisnis.id untuk mendapatkan video-video gratis seperti Business Forum dan video-video lainnya. Oke, terima kasih banyak Business Planners untuk sudah join di Bisnis Q&A malam hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat malam.